Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melaksanakan praktikum. Saya Arya Akil dengan NPM akhir 030. Saya Hadiah Rigadana Pratita dengan NPM akhir 010. Saya Desmi Musdi Binastial dengan NPM akhir 006. Saya Yogi Utara dengan NPM akhir 037. Oke, saksikan video kami, oke? Pada praktikum kali ini, kami akan melakukan praktikum mengenai pengukuran kandang, pengelolaan limbah, dan pengendalian penyakit pada ternak yang dilakukan di peternakan Pak Odin. Menurut Rianto tahun 2004, konstruksi kandang kambing atau domba meliputi atap, dinding, lantai, kerangka, ruang kandang, dan tempat pakan. Atap kandang yang digunakan di peternakan Pak Odin yaitu gable roof atau atap pelana. Atap model ini memiliki dua sisi miring yang bertemu di bagian tengah, sehingga membentuk sudut seperti segitiga. Muhammad Abdul Hamid. Kandang koloni biasanya digunakan untuk beberapa ekor domba tanpa sekat. Kapasitas setiap sekat dapat menampung sekitar 5 ekor domba dengan ukuran panjang 200 cm dan lebar 115 cm. Dan total kapasitas kandang koloni dapat mencapai lebih dari 20 ekor domba. Kandang individu dirancang untuk 1 ekor domba, memudahkan pemantauan kesehatan dan perawatan. Ukuran standar kandang individu adalah 1 x 1 meter per ekor. Pejantan. Kandang pejantan memiliki ukuran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan aktivitasnya, yaitu 2 x 1,5 meter per ekor. Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat yang berjudul Petunjuk Teknis Manajemen Pemeliharaan Ternak Domba. Yang keempat ada induk menyusui. Induk menyusui membutuhkan kandang seluas 1 meter persegi ditambah 0,5 meter persegi untuk setiap anak yang disusui. Jika induk menyusui 2 anak, total luas yang diperlukan menjadi 2 meter persegi. Tinggi koloni kandang. Kandang panggung direkomendasikan dengan tinggi kolong sekitar 1 meter dari tanah untuk mempermudah pembersihan kotoran dan menjaga ventilasi. Bak pakan. Bak pakan terbuat dari kayu dengan ukuran lebar 35 cm dan kedalaman 15 cm. Palungan minum berukuran lebih kecil yaitu 30 x 30 cm dengan kedalaman 10 cm. Posisi bak pakan dan minum dibuat berdampingan di depan ternak. Ukuran kandang pada kandang Pak Odin diantara lain ukuran kandang koloni lebar 197 cm, tinggi 136, panjang 7,5 meter. Ukuran kandang individu lebar 131, tinggi 126, dan panjang 76 cm. Ukuran kandang pejantan 131 cm, tinggi 126 cm, dan panjang 76 cm. Ukuran induk kandang 3,6 meter, tinggi 136 dan lebar 197 cm. Tinggi kolong kandang 69 cm. Ukuran bak pakan tinggi 40 cm, lebar 56 cm, panjang 3,5 meter. Ukuran bangunan kandang keseluruhan lebar 6,7 dan panjang 14 meter. Individu yang terisi ada 5. Kandang individu keseluruhan ada 22. Kandang koloni ada 1, kandang induk melahirkan ada 1, kandang pejantan 2. Peralatan kandang yang digunakan di peternakan Pak Odin cukup lengkap untuk menunjang aktivitas pemeliharaan domba secara optimal. Kandang berfungsi sebagai tempat tinggal yang melindungi domba dari cuaca dan gangguan luar. Sementara bak pakan disediakan agar pakan tetap bersih dan mudah dijangkau. Pencahayaan kandang didukung oleh lampu, terutama saat malam hari atau saat cuaca mendung. Untuk perawatan kebersihan domba, tersedia sikat, spons mandi, dan sabun yang digunakan saat proses pemandian. Alat kebersihan kandang meliputi garu, sapu lidi, dan selang yang berfungsi membersihkan kotoran serta menjaga kebersihan lingkungan kandang. Ari digunakan untuk memotong rumput pakan, sedangkan ember dan gayung mempermudah pengangkutan dan pencampuran bahan cair serta untuk menampung air. Karung dimanfaatkan untuk menyimpan atau mengangkut pakan dan kotoran, dan cangkul digunakan untuk meratakan tanah di sekitar kandang. Disinfektan rutin digunakan untuk membunuh kuman dan mencegah penyakit. Urin domba ditampung dalam galon sebagai bahan baku pupuk organik cair.
Selain itu, tersedia meteran listrik, saklar, dan stop kontak sebagai sarana kelistrikan kandang. Penunjang lainnya yaitu arko untuk mengangkut pakan ataupun kotoran, penjepit domba untuk memudahkan penanganan saat pencukuran atau pemeriksaan, serta alat penyiraman yang digunakan untuk tanaman pakan maupun kebersihan lingkungan kandang. Seluruh peralatan ini mendukung kegiatan peternakan Pak Udin agar berjalan lebih efisien dan higienis. Bagaimana sih penampungan urin dan feses domba di peternakan Pak Udin? Nah, di peternakan Pak Udin, urin domba dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku pupuk organik cair. Urin ditampung menggunakan galon-galon bekas yang ditempatkan di bawah saluran pembuangan kandang agar cairan urin langsung mengalir ke dalam galon. Setelah cukup terkumpul, urin difermentasi dengan campuran misalnya molasses, EM4, dan air, kemudian disimpan dalam wadah tertutup selama beberapa minggu. Hasil fermentasi tersebut menjadi pupuk cair alami yang digunakan Pak Udin untuk menyuburkan lahan pertaniannya, sekaligus sebagai langkah ramah lingkungan dalam mengelola limbah peternakan. Selain itu, di peternakan Pak Udin, feses domba yang dihasilkan setiap hari dikelola secara sederhana namun bermanfaat. Kotoran domba yang menumpuk di lantai kandang dikumpulkan secara rutin, lalu langsung disebarkan di lahan sekitar kandang sebagai pupuk alami. Tanpa melalui proses fermentasi atau pengelolaan lanjutan, feses ini dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan kandungan organik di lahan sekitar peternakan Pak Udin. Selain pengelolaan limbah, di lingkungan kandang Pak Udin juga tersedia berbagai jenis pakan hijauan yang mendukung kesehatan ternak, yaitu terdapat daun singkong, rumput odot, daun lamtoro, pohon pisang, pohon pepaya, dan daun gamal. Kemudian, kami juga memeriksa salah satu domba yang ada di peternakan Pak Udin. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi dini adanya penyakit atau gangguan kesehatan agar domba bisa segera ditangani. Di sini, kami memeriksa domba indukan yang memiliki 2 anak. Yang pertama, bagian mata. Domba yang kami periksa, matanya sehat dan tampak jernih, tidak ada kotoran berlebihan dan tidak memerah. Kemudian mulut domba ini terlihat sehat, tidak ada luka dan sariawan. Untuk kondisi kaki domba tampak sehat, tidak bengkak dan tidak ada luka. Saat berjalan pun normal, tidak pincang. Kemudian rektum terlihat bersih, tidak ada tanda-tanda diare, luka atau infeksi. Area ini juga penting diperiksa untuk mengetahui kondisi pencernaan dan kemungkinan adanya cacingan. Perut domba tampak normal dan simetris, tidak ada pembekakan atau tanda-tanda kembung. Kondisi ini menandakan sistem pencernaannya berjalan dengan baik. Dan untuk kukunya terlihat panjang, artinya sudah waktunya untuk dipotong. Domba yang kita amati tidak terlihat sakit secara fisik, namun terdapat kuku yang panjang dan kurang perawatan. Kuku yang panjang pada domba juga dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi, rasa sakit, pincang, dan kelainan postur tubuh. Kuku yang tidak terawat dan terlalu panjang dapat menjebak kotoran dan bakteri, sehingga berpotensi menimbulkan infeksi pada kaki. Jika infeksi tersebut tidak segera ditangani, bisa berkembang menjadi lebih parah, sulit disembuhkan, dan bahkan mengancam keselamatan ternak. Hal ini dikarenakan domba yang dipelihara di dalam kandang memiliki pertumbuhan kuku yang lebih cepat dibandingkan dengan domba yang berada di padang pengembalaan. Pemotongan kuku umumnya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kuku yang terlalu panjang dapat beresiko menyebabkan domba terserang berbagai penyakit. Sodik dan Abidin 2002. Sehingga pemotongan rutin menjadi penting untuk menjaga kesehatan ternak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.